Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya adalah Nur Afifah. Saya adalah mahasiswa PGSD-BI dari Pokjar Purwodadi. Nah, di sini saya akan presentasi tentang mata kuliah Perspektif Pendidikan SD. Nah, pada materi kali ini saya akan membahas tentang hakikat kurikulum SD yang ada pada modul 8 KB1. Sebelum kita membahas lebih dalam, kita akan mengetahui dulu apa tujuan pembelajaran pada kali ini. Yang pertama, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum SD. Yang kedua, kita diharapkan mampu dan menguasai karakteristik 5 mata pelajaran di SD. Dan yang ketiga adalah standar kompetensi lulusan untuk 5 mata pelajaran. Nah, materinya meliputi yang pertama, kedudukan kurikulum dalam pendidikan. Kedua, prinsip-prinsip dasar dalam mengembangkan kurikulum. Yang ketiga, standar kompetensi lulusan dan karakteristik mata pelajaran di SD. Kita akan membahas yang pertama dulu, tentang kedudukan kurikulum dalam pendidikan. Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Sistem Pendidikan di SD nomor 20 tahun 2003, yaitu kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, tujuan, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, oleh karena itu, kedudukan kurikulum juga sebagai jantung pendidikan. Maksudnya di sini adalah jika tidak ada kurikulum, maka tidak ada pendidikan. Nah, kurikulum juga sebagai sentral dalam keseluruhan proses pembelajaran. Karena kurikulum mengarahkan dan memberikan pedoman bagi guru untuk melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua yang akan kita bahas adalah tentang prinsip-prinsip dasar dalam mengembangkan kurikulum. Di sini ada 5 prinsip dasar yang harus dikembangkan dalam kurikulum. Yang pertama adalah prinsip relevansi, yaitu kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan peserta didik dan perkembangan masyarakat. Maksudnya di sini adalah perkembangan peserta didik secara intelektual, sosial maupun emosional. Sedangkan perkembangan masyarakat, peserta didik diharapkan mampu mengikuti dan beradaptasi dalam perkembangan masyarakat. Dan prinsip yang kedua adalah prinsip efektivitas. Kurikulum yang mencakup kegiatan perancangan dan implementasi kurikulum. Jadi, semakin lengkap dan tinggi tingkat pencapaian kurikulum, semakin efektif implementasi kurikulum. Yang ketiga adalah prinsip efisiensi, yaitu memperhatikan berbagai faktor pendukung dan penghambat pengelolaan pelaksanaan. Nah, berkenaan dengan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan. Nah, prinsip yang keempat adalah prinsip fleksibilitas, yaitu kurikulum yang disesuaikan dengan situasi, kondisi sekolah, serta karakteristik peserta didik. Untuk yang kelima adalah prinsip berkesinambungan. Maksudnya di sini adalah kurikulum yang dikembangkan hendaknya sesuai atau berkesinambungan antara satu tingkatan kelas dengan tingkatan kelas lainnya, atau antara satu jenjang dengan jenjang berikutnya. Nah, yang ketiga, standar kompetensi lulusan dan karakteristik di SD.
Nah, standar kompetensi lulusan merupakan kemampuan minimal yang diharapkan dikuasai peserta didik setelah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan tertentu. Sementara itu, karakter mata pelajaran menggambarkan kekhususan suatu mata pelajaran, baik yang berkenaan dengan konsep-konsep, keterampilan, dan nilai serta sikap. Dengan demikian, informasi tentang standar kompetensi lulusan dan karakteristik mata pelajaran memberikan panduan bagi pengembang kurikulum dalam merumuskan kemampuan yang diharapkan dikuasai oleh peserta didik. Nah, di sini kemampuan yang harus dikembangkan ada 4. Yang pertama, literasi. Kedua, kemampuan berkomunikasi. Yang ketiga, kemampuan untuk memecahkan masalah. Dan yang keempat adalah kemampuan untuk bernalar. Nah, di sini kita juga akan membahas tentang karakteristik 5 mata pelajaran. Nah, yang akan kita bahas adalah PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS. Untuk PPKN, nah, biasanya PPKN mempelajari tentang dasar-dasar kewarganegaraan Indonesia dalam konteks NKRI, atau bagaimana supaya kita menjadi warga negara yang baik. Untuk bahasa Indonesia, yaitu mengembangkan kemampuan dalam menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi baik secara formal maupun informal. Matematika mempelajari tentang cara menemukan atau mengkonstruksi relasi-relasi, merumuskan, serta menghubungkan konsep tersebut dalam suatu masalah. Untuk selanjutnya, IPA dan IPS. Untuk IPA, kita biasanya mempelajari tentang gejala alam atau fenomena alam. Dan IPS, yaitu kajian yang bersifat terpadu dari berbagai ilmu yang memerlukan kajian secara terintegrasi dari berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial. IPS di sini juga termasuk sejarah, geografi, sosiologi, dan lain sebagainya. Nah, sekian dulu presentasi dari saya. Nah, kita dapat ambil kesimpulan bahwa kurikulum sangat penting bagi tercapainya pendidikan. Jadi kita harus paham dulu apa itu kurikulum serta mengembangkannya dalam prinsip-prinsip yang telah saya jelaskan tadi. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, you can find me at WA atau kirim email. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.